Selamat siang Pak. Kan kami dari kelompok kolaborasi antara kelas A dan kelas B. Untuk kelas A mata kuliah algoritma pemrograman dan kelas B elektronika analog. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrea Saputra, Teknolog 42019 dari kelas A kelompok 1. Perkenalkan, saya Sela Jemberwati dengan nomor RP 2022 dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Abdul Roza dengan RP 20421017 dari kelas B kelompok 8. Baik, di sini kami mengangkat topik otomasi industri yang tepatnya untuk industri peternakan ayam, di mana alat ini nantinya akan mensortir anak-anak ayam berdasarkan beratnya yang diklasifikasi menjadi 3, yaitu kecil, sedang, dan besar. Di sini kami juga menggunakan 4 motor servo yang nantinya digunakan untuk membuka gate. Pertama gate masuk, lalu ada gate untuk anak ayam yang berukuran kecil, berukuran sedang, dan berukuran besar. Nah, di sini kami menguji alat ini menggunakan alat uji coba yang sudah terukur menggunakan alat ukur timbangan. Ini ada 4 jenis alat uji terukur. Yang pertama ada yang 300 gram, 500 gram, 700 gram, dan 1000 gram. Ini untuk percobaan pembacaan kami menggunakan yang 500 gram. Baik, sudah terbaca di sekitar 500 gram yang memiliki toleransi nilai atas bawah 10. Oke, di sini kami dari kelas A akan membuat sebuah software atau tampilan UI di perangkat lunak menggunakan bahasa RAS sebagai backend-nya serta front-end yang dibebaskan. Namun saya memilih menggunakan fitur yang telah ada di RAS, yaitu kayak gini. Nah, di sini alat mengirim data melalui komunikasi serial USB ke device yang akan menampilkan UI-nya. Data yang dikirimkan merupakan data yang dikirimkan melalui keyboard, dan pada program serial DFS, data tersebut akan diparsing hingga membentuk data-data mentah yang akan sampai di terminal. Oke, kita mulai programnya. Jadi yang tetap menjadi sederhana. Nah, sebenarnya cara mulai program kita akan mengubah tunggu hingga running tipis. Akhirnya jadi ya yang dia mungkin Jadi tampilan serial dan di sini kita harus konfig dan menunjukkan kepada nomor 6 yang telah digunakan dan seluruhnya. Lalu setelah itu data akan terkirim ke tampilan konfig. Di sini konfigurasi sistem atau sensor. Di sini menampilkan kondisi serial, yaitu di manakah port dari USB ini tampil tercolok pada device ini. Ini di sini disediakan dari COM 186 serta COM yang ada pada US modem. Lalu setelah melakukan serial, di sini juga ada konfigurasi klasifikasi. Di sini ayam kecil, ayam yang memiliki berat 15 sampai 250 gram. Lalu ayam besar 251 hingga 350 gram. Serta ayam besar itu lebih dari 350 gram. Dan get interest atau get interest itu ketika ayam kurang dari 10 gram itu maka get tidak akan terbuka. Untuk database di sini kita menggunakan MongoDB. Ini bisa kita lihat di MongoDB untuk MongoDB ini URL-nya kita menggunakan MongoDB 270 dan datanya bernama terpercaya. Nah, database sudah terkonfigurasi. Kita memiliki sifat konfigurasi. Lalu kita bisa lihat data sensor ayam.
lihat secara real time, datanya akan terus setelah itu pada bagian home data tersebut akan tertampil data yaitu data sensor yang merupakan tampilan ADC, tegangan, berat, dan jenis ayam besar, kecil, atau sedang. Lalu di sini akan tampil jumlah ayam yang tersortir. Di situ ada berapa jumlah ayam kecil, ayam besar hingga total. Lalu di sini ada grafik secara real time menampilkan data dari ayam tersebut hingga akhir ayam yang masuk ke gate. Di sini ada tampilan riwayat data terbaru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Newton Raphson yang digunakan pada kami. Di mana di sini kita menggunakan permodalan matematika yang menggunakan di scientific configuration. Di mana ini menggunakan kalkulasi Newton Raphson dengan tebakan awal 1, kemudian dengan toleransi 0,1 dan iterasi maksnya 100. Nah, di sini nantinya akan muncul grafik konvergensi di mana penggunaan dari Newton Raphson ini untuk persamaan non linear, sedangkan yang kita gunakan dalam ini itu persamaan linear. Jadi tugasnya Newton Raphson ini untuk lebih bisa membuat perbandingan dari data aktual dan juga data yang telah kami simulasikan. Dan di sini tertulis bahwasanya konvergen sama dengan 1,41 dengan menggunakan nilai tiap iterasinya itu adalah sekitar 1, sekian. Oke, baik Pak. Di sini adalah rangkaian dari sebuah timbangan yang kami desain, yang mana dari sistem kontrol dan measurementnya. Nah, untuk sensornya sendiri kita menggunakan load cell dengan spesifikasi itu sebesar 1 kg. Nah, di sini ada 4 servo yang digunakan untuk mengendalikan gate sorting ayam. Nah, lalu di sini kita desain PCB dan kita juga rakit komponen di dalamnya, yang mana untuk microcontroller sendiri itu kita menggunakan ESP32 DevKit CV4. Dan di sini ada 3 op-amp, yang mana op-amp di sini digunakan untuk menguatkan. Nah, di sini kelompok kami menggunakan teknik separasi dalam proses penguatannya, yang mana pada op-amp yang tengah ini adalah op-amp yang difungsikan sebagai differential amplifier, yang mana dengan penguatan 1 kali. Lalu di sini ada penguatan non inverting sebesar dengan gain sebesar 100 kali, dilanjut dengan penguatan non inverting juga dengan gain sebesar 2 kali. Nah, untuk di sini kita juga gunakan Pak untuk filternya, rangkaian filternya, yang dimana kita menggunakan low pass filter yang kami setting di frekuensi cut off sebesar 0,7 Hz. Yang mana ini digunakan untuk memastikan bahwa sinyal itu benar-benar tidak berosilasi pada sinyal op-amp yang akan dimasukkan ke ADC dari ESP32. Di sini kita sertai sebagai indikasi dengan buzzer. Lalu ada beberapa untuk supply-nya sendiri kita menggunakan supply simetris Pak, yang di sini kita step up, yang mana supply awal dari adaptor sebesar 5 volt. Nah, untuk itu kita step up sebesar 15 volt dengan bentuk tegangan simetris. Nah, dari hasil itu kita mendapatkan penguatan total dari sensor load cell ini sebesar 200 kali, yang mana hasil dari pengukuran ini dapat dibaca dengan cukup baik oleh ESP32. Tapi dari hasil analisis kami mendapatkan bahwa ESP32 atau microcontroller yang kami gunakan ini memiliki nilai offset pada ADC-nya, yang mana itu juga mempengaruhi dari akurasi dari kalibrasinya. Nah, untuk kalibrasinya sendiri, untuk memastikan akurasinya, itu kita menggunakan modul HX711, yang mana HX711 ini adalah ADC penguat sebesar 24 bit untuk range sensitivity-nya, sedangkan untuk ESP32 ini hanya terbatas di 12. Jadi kami menggunakan modul bantu untuk mengukur seberapa besar nilai error dari alat kami ini. Mungkin itu, sekian, terima kasih Pak.
Baik Pak, sekian dari presentasi kelompok kolaborasi kami dengan kelas A dan kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.